Welcome to Kang Kumis Channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Oke pemirsa, pada kesempatan kali ini kita tetap akan membahas seperti biasa, yaitu seputar permasalahan keluarga. Karena di dalam hidup tentunya sudah menjadi suatu kodrat yang maha kuasa bahwa hidup ini adalah kita berpasang-pasangan. Artinya kita kembali harus tetap mau tidak mau kembali memasuki gerbang pintu bahtera rumah tangga. Cuman jangan lupa sebelum saya lanjutkan pada bahasan kali ini, tolong subscribe. Kehidupan atau memang menjadi sebuah cita-cita bahwa hidup sejahtera, yang artinya harus mawaddah, warahmah, dan sakinah. Sakinahnya itu belakangan. Kenapa? Mawaddah dan warahmah itu berarti kan timbul rasa kedua pasangan, kedua belah pihak saling mencintai, baru timbul sakinah. Bukan sakinahnya dulu, cinta dulu, baru sakinah. Itu yang benar, mohon maaf ya. Ini perlu saya luruskan, bahwa orang kebanyakan menyebut sakinahnya dulu. Bagaimana mau sakinah kalau kita belum saling mengenal? Itu yang utama. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas seputar keluarga, cuman dalam permasalahan perselingkuhan ya. Perselingkuhan kadang untuk kalangan-kalangan tertentu itu menjadi sebuah tren yang sangat luar biasa. Cuman bahasan kali ini kita ini akan membahas seputar perselingkuhan, mengenai ciri-ciri wanita atau pasangan kita sudah pernah tidur sama pria lain apa belum. Nah, di sini yang kita bahas ini adalah ketika pasangan kita ini betul-betul sudah mengalami tidur dengan pria lain. Nah, ini ada hal yang harus kita pelajari, karena baik si pasangan pria maupun pasangan wanita tentunya ketika terjadi perselingkuhan itu adalah sama-sama mengalami hal yang sama. Jadi baik si pria maupun si wanita wajib tahu, karena memang ini demi keharmonisan. Jadi bukan tidak bisa disikapi nantinya ya. Contoh, ketika di mana wanita atau istri kita atau pasangan kita sudah pernah tidur dengan pria lain, ciri-cirinya adalah yang paling jelas itu adalah selalu menolak ketika diajak melakukan hubungan ranjang dengan alasan ini itu capek dan lain sebagainya. Ini ciri yang harus atau tanda-tanda yang wajib diketahui. Apalagi dia merasa malas. Nah, ketika di saat dia mau pun, ketika sudah melakukan hubungan ranjang, dia langsung tertidur pulas. Tidak seperti biasanya. Biasanya ketika sudah melakukan itu, sedikit masih ada komunikasi. Ketika itu baru tidur. Bahkan ketika mau tidur pun biasanya sebagai pasangan yang baik selalu minta izin pasangannya. Begitu pula dengan suami Anda di sana. Ya, tentunya agak beda. Artinya ketika biasanya kan pria ya yang lebih suka terus terang. Nah, ini bedakan bahwa untuk saat-saat tertentu apabila terjadi pasangan Anda atau suami Anda enggan melakukan hubungan ranjang, ini juga perlu dipertanyakan. Tapi tidak harus divonis langsung bahwa itu memang punya will atau wanita idaman lain. Yang perlu diketahui, karena memang bisa juga dengan alasan pekerjaan yang betul-betul capek sehingga menyita waktu. Tidak bisa melakukan hubungan ranjang sebagaimana mestinya. Nah, inilah bagian dari liku-liku rumah tangga. Padahal sebelum kita memasuki bahtera atau gerbang rumah tangga, selalu punya angan-angan bahwa kita pasti akan hidup bahagia. Kita pasti bisa merencanakan sesuatu dengan mulus. Tapi disinilah pandainya setan. Ya, ketika kita di dalam menjalani bahtera rumah tangga, selalu ada aja kerikil-kerikil tajam yang justru mengancam keharmonisan rumah tangga kita. Nah, ini yang perlu diketahui. Tadi satu, ketika diajak berhubungan ranjang lebih banyak menolak. Nah, ini belum begitu berbahaya. Tapi yang lebih berbahaya lagi adalah ketika istri Anda atau suami Anda atau pasangan Anda diajak melakukan hubungan seks sudah tidak ada tanggapan sama sekali. Ini kan hal yang sangat menyakitkan. Tapi ini tidak menutup kemungkinan terjadi dalam keluarga Anda, dalam keluarga kita. Ya, karena itu adalah bagian daripada perjalanan kehidupan rumah tangga. Ini yang perlu diwaspadai. Kemudian mau tidak mau Anda harus tanya kepada pasangan Anda, kemudian cari saat yang tepat, kemudian tanya sebetulnya apa sih yang kamu inginkan dari saya. Ya, Dan dengarkan jawaban itu, sekalipun jawaban itu menyakitkan hati Anda,
tolong diterima. Ini adalah bagian dari hal-hal yang memang harus dilakukan perbaikan. Karena inilah kekurangan. Jadi ketika istri jujur, kita semakin tahu bahwa ini loh kekurangan saya sebagai suami, ini loh kekurangan saya sebagai istri, mari kita perbaiki. Ya, ini karena apa ya? Keutuhan rumah tangga memang harapan semua pasangan. Jadi tolong walaupun sudah terjadi seperti itu, harus lebih banyak berterus terang. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Sampai Jumpa lagi.